Politik nih lagi gunjang-ganjing sekarang. Mungkin salah satunya gara-gara Rocky Gerung. Tapi itu yang di permukaan, yang dibicarakan publik. Ada satu case atau satu kondisi yang barangkali luput dari amatan kita. Jadi hari ini atau pada beberapa waktu belakangan ini, itu ada ajuan dari PSI, Partai Garuda, atau beberapa persen. Partai Garuda kita tahu berafiliasinya ke Gerindra, beberapa persen kepala daerah, juga kepala daerah dari Gerindra, mengajukan gugatan tentang syarat usia capres dan cawapres. Kita tahu ada aturan dalam undang-undang pemilu bahwa syarat usia presiden dan calon wakil presiden itu minimal 40 tahun. Nah, gugatan ini misalnya PSI ingin mengubah syaratnya menjadi 35 tahun, nggak 40 tahun. Partai Garuda juga mengubah 35 tahun, tetap 40 tahun dengan tambahan satu, minimal sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Suasana ini diterjemahkan, orang melihat, ini kok tiba-tiba ya syarat yang diajukan atau perubahan-perubahan terhadap undang-undang pemilu ini yang digugat ke MK ini tiba-tiba. Iya sih, MK biasanya tidak memutuskan hal-hal yang sifatnya teknis kayak gitu. Dia atau lembaga itu mengkhususkan pada apakah satu aturan atau satu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi kita atau tidak. Jadi acuannya itu, makanya disebut Mahkamah Konstitusi. Kalau tentang syarat usia dan lain-lain itu kan syarat teknik. Sebetulnya itu bukan bagian dari kerjaannya MK, tapi memang ini akhirnya diajukan karena MK sebagai lembaga untuk mengadili perselisihan tentang konstitusi, dan keputusan MK itu final dan mengikat. Artinya apa? Artinya orang membaca sebetulnya ada apa sih? Kok tiba-tiba menjelang 2024 banyak orang yang melakukan gugatan terhadap usia calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu orang menerjemahkan kira-kira ini siapa? Ketika Partai Garuda misalnya ajuannya adalah syarat 40 tahun atau mereka yang pernah memimpin daerah, sementara PSI ajuannya adalah syaratnya 35 tahun, orang akhirnya melihat-lihat, kira-kira kepala daerah yang masih muda dan berpotensi untuk digadang-gadang jadi presiden atau wakil presiden, jadi calon presiden atau wakil presiden ini siapa? Tidak salah juga kalau mata orang kemudian teralih atau fokus ke Gibran. Usia Gibran nanti pada saat pendaftaran itu 36 tahun, belum cukup jadi 40 tahun. Jadi orang menafsir-nafsir ini kok seolah-olah mau mendorong Gibran jadi mungkin cawapres, mungkin. Kalau kita perhatikan dari orang-orang yang melakukan gugatan ini atau lembaga-lembaga yang melakukan gugatan ini, bukan tidak mungkin skenario besarnya Gibran mau disanding-sandingkan dengan Prabowo. Jadi asumsi bahwa Prabowo itu akan menarik gerbongnya Jokowi lewat Gibran. Nah, kayak gitu deh. Pertanyaannya begini, apa mungkin Pak Jokowi atau keluarga Jokowi akan sampai pada langkah politik itu? Karena pastikan kita-kita ini atau masyarakat juga akan mempertanyakan. Mempertanyakannya begini, ketika sekarang disidangkan ke MK, yang sidang itu ketua MK-nya kan adalah pamannya Mas Gibran yang kemarin baru menikah dengan adiknya Pak Jokowi. Lalu kemudian kalau diputuskan, ini akan dikeluarkan perpu, peraturan perubahan undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Perpunya yang ngeluarin siapa? Pak Jokowi. Memang perpu itu menunggu
pengesahan di DPR. Kalau DPR tarik-menarik akhirnya nggak ada kata final, otomatis Perpu itu berubah jadi undang-undang. Artinya apa? Artinya kalau di DPR-nya gunjang-ganjing, ini akan berubah jadi undang-undang. Orang-orang Gerindra, Partai Gerindra itu sudah teriak-teriak, iya memang harus ada perubahan terhadap batas usia, mengingat kondisi dunia dan lain-lain. Tetapi ini amat sangat politis ketika dibaca oleh masyarakat. Saya secara pribadi nggak yakin, masa sih sampai segitunya keluarga Pak Jokowi gitu loh. Iya kan? Karena bayangkan isu yang akan terbangun untuk melakukan pengubahan di MK, orang akan mengait-ngaitkan, ya iyalah MK-nya adalah pamannya, ini adalah presiden yang dua-duanya memegang peran penting untuk pengubahan keputusan itu. Jikapun alasannya misalnya disampaikan oleh PSI, loh sekarang ini usia-usia anak-anak muda di seluruh dunia itu memang sudah bisa tampil memimpin sebuah pemerintahan kayak misalnya di Prancis atau di beberapa negara maju lain yang usianya memang di bawah 40 tahun. Oke, kalau itu alasannya. Tetapi kalau itu digunakan untuk pilpres hari ini, jangan salahkan orang kalau akhirnya mempersepsikan, wah ini mah cuma langkah politik doang, mengubah undang-undang atau mengubah tata cara untuk jadi capres dan cawapres cuma untuk 2024 doang. Dan yang pasti yang kena cipratan isu yang akan menimbulkan keanehan ya keluarga Pak Jokowi. Sekali lagi saya nggak yakin itu bisa dilakukan. Yang pertama ya tentu saja akan ada banyak pertimbangan Gibran Pak Jokowi lahir dari rahim partai PDIP misalnya. Kalau Gibran nanti bergandengan dengan Prabowo, apa persepsi publik? Satu. Yang kedua, bahwa kok Pak Jokowi yang kesannya sangat tidak politis, sangat melihat bahwa hal-hal itu untuk kemajuan Indonesia. Kok kali ini semua energi dikerahkan ya, energi keluarga bahkan untuk keputusan politik yang amat sangat pragmatis. Itu bukan Jokowi banget. Itu bukan Jokowi yang kita kenal atau yang saya kenal. Makanya saya berpikir bahwa undang-undang ini mungkin didorong-dorong oleh partai politik, didorong-dorong oleh Gerindra agar bisa sampai ke sana. Dan saya nggak yakin rayuan-rayuan maut ini ditanggapi. Karena secara tidak langsung itu akan menggoreskan perasaan di hati masyarakat. Kok begini banget sih? Itu yang mungkin ada di kepala masyarakat. Kita nggak tahu sekarang prosesnya masih berkembang, masih berjalan, apakah lanjut atau tidak. Sebetulnya kalau keputusan soal syarat-syarat teknis ini mau diajukan, lebih tepatnya nanti perubahan undang-undang dan itu dilakukan di DPR. Bukan diajukan lewat MK. Karena apa? Karena ini hal-hal yang sangat teknis dan MK tidak perlu dibebankan untuk problem-problem teknis kayak gini. Jokowi juga sudah ngomong kok ketika dikonfirmasi, loh ya Gibran masih anak kecil, kata Pak Jokowi. Artinya Jokowi sendiri membantah ini. Tetapi kalau kemudian hasilnya nanti tidak terduga-duga dan persepsi politik itu benar, Gibran misalnya bersedia mendampingi Pak Prabowo, saya nggak tahu berapa banyak rakyat yang terluka akibat tidak nyangka bahwa harus terjadi seperti ini. Saya Kukun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.